robotic AI itu atau yang disebut dengan tadi physical AI itu ya, sebetulnya adalah alasan kenapa banyak manusia anti AI. Memberikan pengetahuan tentang STEM atau teknologi kepada anak itu menurut saya itu sangat-sangat penting. At least literasi AI itu memang pertama harus kita diseminasikan gitu ya, sebesar-besarnya ke masyarakat Indonesia saat ini. Jangan sampai tadi ada gerakan-gerakan anti AI, apatis terhadap AI, karena sebenarnya itu adalah teknologi. Ya, saya sering sebutkan, beberapa teman kita sudah sering sebutkan bahwa itu adalah pedang bermata dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di Konspirasi Talks. Jadi setelah Konspirasi Talks ini lama absen karena sayanya cukup malas mengerjakan Konspirasi Talks ini, akhirnya sekarang kita aktifkan kembali. Kalau Anda semua lihat di channel YouTube saya sudah mulai rajin sekarang ya bikin beberapa monolog yang namanya Konspirasi Prabu. Nah, sekarang podcastnya Konspirasi Talks itu baru sempat kita kerjakan sekarang karena tentunya desakan dari kawan-kawan semua. Terima kasih banyak yang ngasih komentar untuk buat podcastnya, ngundang narasumber dan juga lainnya. Ingat ya, Konspirasi Talks itu hanya ngeri judulnya aja, tapi sebetulnya konspirasi kepanjangan dari kopi inspirasi. Itu sebabnya ada kopi di meja saya. Kita kopi dulu. Siapa tahu nanti ada kopi jadi sponsor kan? Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini saya akan hadirkan salah seorang kawan saya yang ternyata juga satu alma mater waktu kuliah di ITB, di Teknik Fisika. Namun sekarang kawan saya ini sudah menjelma menjadi seorang doktor PhD ya di bidang robotik. Wah, luar biasa. Ada Kang Dito. Selamat pagi, siang, sore, malam, terserah bagaimana Anda nonton lah pokoknya ya. Kang Dito nih, Kang Dito ini kawan-kawan semua ya adalah lulusan doktor di UK ya. Dari University of Bristol dari UK. Dari UK. Dan bidangnya, majornya Robotics and Autonomous System. Robotics and Autonomous System. Itu dari judulnya aja mungkin kalian udah bingung ya ini belajarnya kayak gimana gitu. Tapi saya sih kebayang karena kan kita di Teknik Fisika dulu ya. Jadi Kang Dito juga Teknik Fisika angkatan berapa Kang? 2005 kan? 2005. Iya. Oh, saya 98 jadi saya lebih tua ya kalau gitu. Siap 7 senior. tahun. 2005 saya udah lulus. Jadi kita belum pernah ketemu kalau gitu ya. Iya. Jadi Kang Dito di Teknik Fisika ngambil labnya apa dulu? Kontrol. Iya, instrumentasi dan kontrol. Instrumentasi dan kontrol Pak Edi ya. Itu tuh. Jadi cuma kebetulan waktu itu Pak Eko ini Oh, saya. Pak Eko. Iya, iya, iya. Dari Teknik Fisika langsung lanjut ke UK. Saya sempat kerja dulu. Jadi Oke. saya tuh mungkin sampai sekarang saya ASN di Badan Riset Inovasi Nasional. Sebelumnya itu adalah gabungan dari beberapa LPNK ya. Saya salah satunya adalah dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. BPPT dulu ya. Iya, Ya. Jadi lulus 2009, kemudian tahun 2010 saya masuk BPPT. Bekerja di BPPT sampai 2015 mendapat kesempatan sekolah untuk S2, S3 di UK waktu itu. Ambil jurusannya langsung robotik dan autonomous system. Ya. Jadi ya, kalau saya perhatikan kawan-kawan semua, orang Indonesia itu nggak kekurangan bakat-bakat hebat tuh. Ya ini Kang Dito ya, doktor muda, PhD ya kalau di UK ya. Iya. PhD kan di bidang robotics and autonomous system. Ini sebenarnya teknologi masa depan. Ya, ke depan kita bicara tentang robot ini, robot itu, robot AI dan seterusnya. Ya ternyata ahlinya juga kita punya nih, ada Kang Dito salah satunya kan. Nah makanya saya juga pengen memanfaatkan podcast saya ini untuk bisa memunculkan talenta-talenta hebat ya, generasi muda yang memang bisa menjadi aset ini buat negara kita gitu. Karena kan banyak gini Kang yang selalu bilang, wah orang Indonesia tuh SDM-nya kurang ya. Dibandingkan sama SDM dari luar itu kan kita ketinggalan gitu. Sepakat nggak sama pemikiran seperti itu Kang Dito? Mungkin kalau
kita lihat kan jumlah penduduk Indonesia kan hampir 300 juta orang ya gitu. Jadi mungkin tentu saja persebaran dari tingkat literasi, kemudian dari tingkat pendidikan itu sangat tersebar. Tapi artinya yang tadi Kang Prabi bilang bahwa kalau misalkan kita list jumlah orang yang istilahnya pinter, at least misalkan sudah lulus S3 dan bahkan sudah sampai profesor di luar negeri pun orang Indonesia itu sangat banyak sekali sebenarnya, sangat banyak sekali. Mungkin nanti kita tinggal PR-nya adalah bagaimana kita memeratakan atau bagaimana orang yang memang sudah mengenyam pendidikan tinggi dan kemudian mungkin berinteraksi dengan dunia di luar yang tentu saja lebih bervariasi, itu bisa disebarkan atau ditularkan ke masyarakat Indonesia yang lain secara luas. Pemerataan satu, terus yang kedua mungkin kalau saya bagaimana mengoptimalisasi bakat SDM yang sudah ada di dalam negeri gitu. Kan kayak orang seperti Kang Dito ini kan mungkin ada beberapa juga ya di Republik kita. Ini kan harusnya punya ruang berkarya yang luas gitu. Siapa tahu malah kita bisa menjadi pemenang ya di industri robotik AI ke depan gitu. Bisa nggak kira-kira sebagai seorang pakar, ya kalau dokter udah pasti pakar di bidang robotik dan juga autonomous. Itu kan dua hal yang dibutuhkan untuk membuat robotik AI, sebetulnya itu kan dua hal ini ya yang dibutuhkan. Kira-kira ya melihat tantangan di masa depan gitu, apakah Indonesia itu bisa menjadi pemain unggul di bidang robotik? Ya, tentu saja saya pikir bisa ya Kang ya. Jadi artinya dari tadi talent kita juga cukup banyak yang sudah ahli di bidang tersebut, baik itu dari sisi theoretical maupun dari sisi praktikal gitu ya, juga banyak pemain di sana. Mungkin yang memang kita harus sama-sama majukan di sini adalah bagaimana ekosistem ini bisa terbentuk ya gitu. Jadi mungkin ketika tadi disebutkan bahwa ahli sudah banyak, tapi ketika contohnya mereka kuliah di luar negeri dan ketika mereka kembali ke Indonesia, nah ini wadahnya untuk mereka berkreasi itu memang perlu diarahkan karena memang untuk saat ini mungkin belum banyak tempatnya walaupun ada gitu ya, sehingga terjadi mismatch ya antara talent yang sudah berhasil mendapatkan pendidikan yang cukup gitu, kemudian ingin kembali ke Indonesia berharap dia mendapatkan akses terhadap pekerjaan ataupun riset yang seperti di negara waktu dia sekolah dulu, itu memang tidak semerta-merta begitu saja akan one to one ya antara yang di sana dan di sini. Nggak apple to apple lah. Apple to apple. Makanya ya mungkin saat ini ya mungkin kebetulan saya juga lagi tertarik adalah bagaimana caranya supaya tidak hanya saya sebagai periset saja, tapi juga saya pengen juga ikut mengembangkan ekosistem ini agar teman-teman yang lain gitu yang seperti saya dan mungkin yang lain-lain itu juga yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, yang tahu juga bisa berkarya dan juga bisa menularkan pengetahuan dan experience-nya itu terhadap yang lain gitu sebenarnya. Dari dalam kuncinya ekosistem itu sih yang harus kita bangun gitu menurut saya. Saya sepakat sih kalau kuncinya ekosistem karena ya sejujurnya di Indonesia yang agak kurang adalah bagaimana ikhtiar atau effort ya untuk membangun ekosistem sehingga semua talenta itu bisa saling terhubung dan membangun sesuatu gitu kan. Betul. Karena keahliannya Kang Dito tentu tidak bisa berdiri sendiri, harus ketemu sama ahli ini, ahli itu, ketemu sama modal, ketemu sama lingkungan yang lain, mungkin juga bahkan aspek legal dan seterusnya ya. Jadi memang harus ekosistem ini yang dibangun. Kita nggak akan bicara lebih lanjut tentang policy di sini ya. Saya pengen justru malahan menguliti, unboxing apa yang ada di isi kepalanya seorang Dito PhD ya tentang robotik dan juga autonomy system. Kenapa? Karena gini Kang, AI ini kan masa depan lah ya, kita semua sepakat. Saya sama Kang Dito ini by the way ya sedang menginisiasi satu komunitas lah ya di bidang artificial intelligence yang betul-betul beranggotakan para praktisi dan juga AI enthusiast. Ya, tujuannya untuk bisa memberikan sumbangsih ya bagi perkembangan AI di Indonesia. Nah, Kang Dito ini salah satu motornya nih. Jadi kan AI ini masa depan ya Kang Dito ya. Kita sepakat lah ya. AI adalah teknologi yang revolusioner.
one of a kind, ya, agak beda sama internet bahkan ya. Internet memang revolusioner juga, tapi AI lebih revolusioner lagi ya. Karena for the first time in the century atau bahkan in the human civilization, kita menciptakan teknologi yang menyerupai manusia. Ya, kalau sebelumnya kan teknologi itu berjalan atas perintah manusia gitu ya. Kalau sekarang ini menyerupai manusia berpikir gitu. Namanya AI ini. Nah, di Indonesia ya kita tahulah perkembangan AI masih sampai sini ya sekarang. Kita masih belum punya regulasi, masih baru mau berjalan dengan roadmap, which is itu juga bagus sih ya, at least ada inisiatif gitu. Nah, Kang Dito ya sebagai seorang pakar lah di bidang AI ya, melihat bahwa next perkembangan dari AI itu adalah ke AI robotics ya, AI humanoid dan seterusnya, itu kan sudah mulai banyak di sosmed. Di Cina waitersnya AI gitu kan, kemudian ada presenternya AI dan semacamnya. Menurut Kang Dito gitu, apa yang harus kita lakukan Kang agar industri AI di Indonesia itu bisa berkembang ke arah yang sama dengan bagaimana AI itu akan berkembang ke depan? Siap. Jadi kalau menurut saya memang balik lagi ke awal tadi, sebenarnya talenta yang ahli AI bahkan sampai profesor di bidang AI sekalipun di Indonesia sudah cukup banyak gitu ya. Namun tentunya karena jumlah masyarakat Indonesia ini sangat banyak ya, jadi kelihatannya tidak ada gitu secara persentase, tapi sebenarnya kalau kita list orangnya itu kan ada. Nah, bagaimana caranya pengetahuan tentang AI, at least literasi itu ya, belum sampai detail bagaimana cara mengembangkannya lah. At least literasi AI itu memang pertama harus kita diseminasikan gitu ya, sebesar-besarnya ke masyarakat Indonesia saat ini. Jangan sampai tadi ada gerakan-gerakan anti AI, apatis terhadap AI, karena sebenarnya itu adalah teknologi ya. Saya sering sebutkan, beberapa teman kita sudah sering sebutkan bahwa itu adalah pedang bermata dua ya, pedang bermata dua, yang artinya ketika digunakan untuk kebaikan bisa menjadi kebaikan dan sebaliknya. Nah, bagaimana caranya, karena memang tidak bisa dibendung, tidak bisa dihindari, makanya dari dahulu sangat banyak sekali perkembangan teknologi yang apapun respon dari masyarakat itu akan tetap berjalan gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita tinggal sekarang sebagai bangsa Indonesia itu bisa mengutilize teknologi ini ke arah yang lebih baik gitu ya. Mungkin saat ini kan kita punya banyak target seperti pembangunan ekonomi 8% dan sebagainya, dan itu saya rasa memang bisa kita sangat bisa kita support dengan penerapan teknologi terbaru, salah satunya AI dan robotics. Jadi balik lagi ke tadi, bagaimana sebenarnya langkah yang harus kita terapkan itu adalah pertama literasi dahulu, kemudian setelah literasi ditingkatkan maka pendidikan juga mulai masuk tuh. Nah, jadi sejak dini gitu kita berikan pembelajaran, tidak harus langsung ke AI, tapi misalkan kalau misalkan di sekolah itu, kemarin saya sempat cerita juga di Kemendiknas bahwa kemampuan berpikir komputasi yang kemampuan berpikir komputasi. Menarik nih. Kalau in English itu computational thinking gitu. Computational thinking. Right. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke penerapannya tadi, baik itu programming bahkan sampai ke AI, sebenarnya cara berpikir bagaimana kita bisa melihat bagaimana komputer itu berpikir, karena kan ujung-ujungnya komputer itu akan kita program, kita develop sistemnya. Jadi kita harus berpikir, kalau misalkan kita ingin masalah ini kita selesaikan dengan cara komputasi dengan AI, kita harus berpikir dari sudut pandang sistem itu bagaimana gitu. Contohnya kalau di computational thinking itu kita melihat ada suatu masalah, kemudian kita identifikasi dulu kan, nah gitu, identifikasi masalahnya apa, apakah ini solvable atau tidak. Kemudian dari situ kita dekomposisi, kita pecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian nanti dari situ kita bisa melakukan semacam prototyping ya, pendekatan ini kira-kira masalah yang perbagian ini bagaimana cara menyelesaikannya, tools apa yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut, sampai akhirnya nanti dicoba kemudian nanti ada mengalami kegagalan misalnya gitu atau kesalahan, maka kita iterasi ulang. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah berpikir
yang sebenarnya bisa kita terapkan hanya dengan kertas dan pulpen sebenarnya gitu. Jadi itu adalah hal dasar yang harus kita ajarkan. Kemudian nanti dari situ ya masuk lagi ke yang lain ya, tentu saja nanti kemampuan matematika, kemampuan fisika memang harus ditingkatkan juga dari situ ya. Nah selanjutnya dari pendidikan di dasar itu tentunya nanti kita tingkatkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya gitu. Jadi leveling tentu saja nanti kurikulum semua berbicara di situ bagaimana kita membuat leveling pendidikan itu sampai ke tahap mahir itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang sedang oleh pemerintahan kita juga sedang digodok ya gitu tuh ke sana, ke arah sana. Dan tentunya nanti setelah talenta itu tercipta, misalkan udah selesai nih gitu langkah-langkah pendidikannya, maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah bagaimana si talent-talent ini bisa berkarya gitu, dikaryakan dengan baik gitu ya. Kalau saya lihat mungkin secara utamanya ada dua jalur yang bisa mereka tempuh. Yang satu mereka sebagai pekerja gitu ya, bekerja di perusahaan yang memang membutuhkan talenta mereka, dan yang kedua adalah tentunya ke jalur entrepreneur gitu, membuat solusi berdasarkan knowledge AI yang mereka sudah kuasai gitu ya gitu. Tapi keduanya memang butuh ekosistem juga sih, karena bikin usaha atau menjadi entrepreneur ya di bidang teknologi juga harus akan bisa berkembang kalau regulasi juga mendukung, ya kan? Mesti ada insentif, mesti ada kejelasan. Kan kayak kemarin PP 28 2025 ini kan baru keluar ya. Saya menyambut baik juga sih. Jadi blockchain, NFT, Web3 itu udah diakui lah sebagai entitas bisnis ya. Ini menarik yang disampaikan sama Kang Dito. Saya sempat bilang begini Kang, teknologi itu lini masanya selalu ke depan, nggak pernah ke belakang. Maka sikap manusia dari dulu sampai sekarang adalah beradaptasi pada teknologi. Nggak pernah kita berhasil melawan teknologi. Kita tidak pernah berhasil melawan perkembangan teknologi manusia ya. Ya pada saat manusia melawan teknologi ya pasti akan mungkin bahasanya bukan tersingkirkan ya, akan terisolasi ya, akan memilih hidupnya sendiri yang tidak sesuai atau tidak koheren ya dengan lini masa peradaban itu sendiri gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini juga Kang Dito ya, dengan semua yang tadi Kang Dito sampaikan, kan sekarang sebenarnya pemerintah juga lagi arahnya ke sana ya, mengembangkan STEM kan. Pak Presiden Prabowo bicara di beberapa kesempatan, pendidikan sekarang diarahkan ke STEM ya. Mas Gibran, Pak Wapres malahan lebih frontal lagi kan, AI gitu ya. AI harus masuk ke kurikulum SD, SMP, SMA, sampai SMK bahkan ya. Kang Dito sebagai pakar di bidang AI gitu ya, melihat inisiatif pemerintah sekarang dengan mendorong AI masuk ke kurikulum sekolah ya, itu tim yang pro atau yang kontra? Karena kan di masyarakat masih pro dan kontra nih, pro and cons gitu. Dari Kang Dito sendiri gimana sebagai pakar gitu ya, ngelihat ini good inisiatif atau enggak, belum waktunya? Ya, kalau menurut saya seperti yang tadi sudah saya ceritakan, tentunya orang itu tidak akan bisa semerta-merta menguasai AI tiba-tiba di hilirnya gitu. Misalkan dia sudah dewasa, kemudian tiba-tiba memilih, oke, saya mau pivot gitu. Yang tadinya saya mungkin bidang pekerjaan yang lain, kemudian saya mau coba AI saja gitu. Nah sebenarnya itu bisa saja dilakukan dan itu sah-sah saja. Jadi mungkin nanti ada leveling penguasaan AI ya, dimana orang yang belajar sejak awal itu dia bisa tahu detailnya bagaimana AI itu sampai ke dasarnya, karena itu AI ini adalah teknologi yang unik di mana dia dibangun berdasarkan, kalau saya di pembangunan itu saya bilang scaffolding gitu ya, yang sudah sangat tinggi sekali gitu. Dari yang sampai saat ini kita suka pakai sehari-hari, ChatGPT, itu kan sebenarnya di baliknya ada large language model, di bawahnya ada apa? Ada transformer model, dan itu ke deep learning, ke machine learning, dan kemudian sampai basicnya itu ya math gitu di baliknya gitu, vektor, matrix dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau ngomong masalah penguasaan AI kan ada level-levelnya tadi yang saya ceritakan. Jadi
kalau misalkan kita mau lebih mandiri lagi gitu ya, ini kita ngomongin ke depannya yang tadi menguasai teknologi baik AI dan robotics, memang tidak bisa orang itu hanya belajar AI itu dalam waktu yang singkat saja, karena memang ada basic-basicnya yang harus dikuasai, dan karena memang di usia sekolah ini adalah saat yang tepat untuk belajar gitu, dan kita melihat ini teknologi masa depan seperti apa, tentunya akan sangat baik sekali ya untuk diajarkan, paling tidak tahulah apa yang menjadi kebaikan dan keburukan dari teknologi AI tersebut, apa saja cakupan apa ya kemajuan yang sudah dikuasai oleh AI ini pada saat ini, dan mana yang belum sampai, sehingga nanti nextnya harus dikembangkan lagi lebih lanjut gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting sekali ya untuk nah tentu saja. Nah sekarang mengenai tadi kecocokan dari setiap jenjang umur masing-masing, jenjang kelas masing-masing, itu apa saja yang harus diberikan kepada mereka. Nah itu makanya tadi saya sempat singgung mengenai computational thinking, itu hal yang sebenarnya seperti matematika dan logika gitu, tapi memang kita bungkus sedemikian rupa sehingga ketika nanti dia mulai belajar misalkan programming atau coding, itu sebenarnya programming coding itu kan tools saja gitu. Nah, untuk menuju ke sana dia harus pertama bisa melakukan hal-hal tadi yang merupakan computational thinking, bagaimana cara mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah dan sebagainya. Prakteknya ketika dia sudah bisa melakukan itu, ingin menerapkan secara software misalkan gitu, nah itulah fungsi dari programming dan coding itu adanya di sana. Jadi memberikan pengetahuan tentang STEM atau teknologi kepada anak itu menurut saya itu sangat-sangat penting. Mungkin saya agak bias sedikit karena memang saya di bidang teknologi dari awal, tapi artinya apalagi sekarang AI ini sudah sedemikian, kalau kita bilang demokratis ya, artinya tidak hanya orang yang menguasai AI atau yang di bidang teknologi saja yang bisa mengutilisasi manfaat dari AI, tapi juga di bidang-bidang yang lain yang bahkan sebelumnya tidak terpikirkan bisa bersinggungan dengan teknologi gitu. Contohnya seni gitu kan, itu juga ada di sana. Dan artinya pengetahuan dasar mengenai AI ini memang sangat diperlukan apalagi di masa datang, supaya tadi tujuan-tujuan seperti penguasaan teknologi dan kemudian meningkatkan produktivitas dari masing-masing bidang pekerjaan apapun itu juga bisa dilakukan jika at least mereka punya basic knowledge tentang AI. Mungkin nanti ujung-ujungnya akan sama seperti pengetahuan tentang matematika gitu. Dimanapun dia berada, apapun pekerjaan yang dilakukan, karena dia mengetahui matematika, maka akan lebih membantu gitu kan, baik itu dari sisi di ekonomi gitu, di akuntansi dan sebagainya gitu ya. Nah AI itu saya rasa kedepannya akan seperti itu gitu. Jadi pengetahuan basic tentang AI itu akan membantu orang untuk satu tidak terisolasi, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas mereka untuk mencapai output yang lebih tinggi lagi dari pengetahuan yang sudah mereka yang lebih kuasai. Tinggi, output yang lebih banyak, output yang lebih baik, output yang lebih kompleks gitu kan, bisa dibantu oleh super tools yang namanya AI ini. Betul. Saya setuju sih dengan perspektif berpikirnya tadi Kang Dito ya. Yang pertama adalah computational thinking. Ini adalah dua hal yang berbeda ya dengan cara berpikir logik seperti pada umumnya gitu. Karena kan kalau kita ini ya mempelajari filsafat ilmu ya, ilmu ini kan berevolusi Kang ya, dari dulu sampai sekarang menjadi ilmu yang kita pahami. Ini kan evolusinya terus terjadi ya. Dan apa yang kita pelajari sekarang ini adalah ilmu yang dulu juga dianggap revolusioner pada saat masanya gitu kan. Nah, ketika sekarang AI masuk, maka mau tidak mau sebetulnya standar kita melihat apa yang disebut dengan berpikir juga harus dirubah juga, mesti diubah juga. Ini menarik kan, tadi saya baru baca jurnal ya, di grup kita juga. Ya, baru baca jurnal di grup kita gitu. Dia bilang begini, ada penelitian bahwa ternyata manusia menggunakan AI itu otaknya bekerja lebih sedikit daripada manusia yang pakai AI. Wah, waktu saya baca jurnalnya itu di grup, wah apa bener nih, bahaya juga kalau kayak gini kan. Kalau saya memang dasarnya kepo ya, wartawan teh ya Kang ya. Saya klik, saya cari jurnalnya, oh ternyata memang metodenya juga biasnya begini. Jadi penelitian ini dilakukan ya
mengukur satu tugas yang sama, yang satu menggunakan AI, yang satu enggak. Ya pasti yang menggunakan AI akan less effort dong. Setuju. Ya, sama kayak kita nyangkul antara pakai tangan sama pakai alat cangkul. Ya kalau pakai alat cangkul kita akan less effort. Yeah. Tapi harusnya mengukurnya bukan begitu. Mengukurnya yang pakai AI itu bisa memecahkan masalah lebih sejauh mana gitu kan, lebih kompleks, lebih cepat, lebih apa, itu yang harusnya diukurnya itu gitu. Jadi cara orang melihat AI juga sekarang tuh masih dilematis gitu ya. Kang Dito masih ngelihatnya, oh ini AI ini bikin culas, oh AI bikin kita bodoh gitu. Kalau saya ngelihatnya bukan itu gitu. Justru AI itu gimana caranya dengan kapasitas otak yang sama kita menghasilkan karya output yang lebih besar, lebih kompleks, lebih berkualitas dan seterusnya gitu. Ya ini menarik nih untuk dibicarakan ya Kang Dito ya. Tapi saya sepakat lah kalau gitu kita berdua ada di barisan yang melihat bahwa AI itu harus diadaptasi ya. Dia merupakan tools, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, ya itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Any kind of technology actually is a tools. Ya, senapan, bom, misil sekarang yang lagi rame di Iran sama Israel ini juga kan bisa for good cause atau for bad cause gitu. Jadi tergantung ya, sama juga dengan AI. Kang, yang kedua gini, kita lebih teknis nih ngomong. Ini buat jadi klip di TikTok juga bagus. Ada yang disebut dengan singularity, ya kan? Satu masa di mana ini yang membuat banyak orang takut sama AI. Ya, banyak prediksi gitu, terawangan dari para pakar-pakar AI bahwa akan ada satu masa di mana kecerdasan AI itu melebihi kecerdasan manusia. Titiknya disebut sebagai singularity itu kan. Nah, melihat perkembangan AI sekarang ini, Kang Dito, ada di situ nggak, sepakat nggak bahwa AI itu bisa loh lebih pintar daripada manusia? Atau Kang Dito lebih melihat, oh enggak, manusia tetap akan lebih pintar lagi? Atau gimana ngelihatnya? Oke, jadi sebenarnya pendapat kita ya sebagai ya paling tidak bisa dibilang punya pengetahuan yang cukup ya mengenai AI sampai dasarnya, itu juga patut diupdate ya Kang ya. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu mungkin saya bicara tentang AI, waktu itu zaman machine learning lah, deep learning, itu ketika ditanya apakah itu akan menguasai manusia atau dunia gitu, itu akan saya jawab sangat jauh sekali. Tapi ternyata perkembangan teknologi yang tadi saya bilang scaffolding dari pengetahuan itu yang bisa menyebabkan sampai saat ini ya ini sudah sedemikian canggih. Sebenarnya definisi dari melampaui manusia itu di beberapa jenis pekerjaan atau pengetahuan itu sebenarnya sudah mulai gitu. Sudah terjadi. Sudah terjadi gitu. Nah, mungkin yang tadi masalah dia nanti akan terjadi singularity di mana dia akan berpikir untuk ya mungkin kita banyak nonton di film-film ya, mereka akan berpikir bahwa ini manusia ini tidak efisien sehingga mereka harus bla 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 gitu mengambil tindakan. Sebenarnya itu kan apa yang kita ajarkan terhadap mereka ya gitu ya. Jadi kayak di dalam proses training yang sekarang large language model itu kan kita berikan mereka banyak pengetahuan dunia secara umum yang melalui data yang ada di internet. Nah, data yang ada di internet itu kan bermacam-macam juga ya, karena di-generate oleh manusia juga sebelumnya, di mana itu ada yang mungkin arahnya menuju kebaikan dan kemudian ada menuju keburukan. Tapi ketika mendevelop sistem itu, mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti OpenAI itu kan juga melakukan beberapa tahapan-tahapan lagi di atas dari hanya mentraining dari ilmu pengetahuan yang ada gitu ya. Contohnya tadi ada reinforcement learning from human feedback gitu ya. Jadi kalau misalkan dia memberikan output yang dia tahu dari internet, tapi nanti ada semacam feedback dari manusia bahwa wah ini bukan sesuatu yang pantas dibicarakan oleh sebuah misalnya large language model gitu, dan itu artinya jawaban itu diturunkan rankingnya dari mungkin ranking ada kepatasan, ada macam-macam gitu ya. Itu nanti tidak akan dibicarakan lagi selanjutnya oleh model tersebut model gitu itu, ya. Jadi mungkin yang tadi balik lagi ke bagaimana
sebenarnya AI ini akan menuju singularity, ini sebenarnya juga manusia yang mengembangkan AI itu juga bertanggung jawab terhadap hal itu. Mungkin kalau kita ngambil ekstrimnya, kita ngomongin senjata nuklir, destruction, mass destruction gitu. Itu juga sama sih kita lihat gitu. Jadi sebenarnya itu bisa istilahnya merusak dunia ini secara keseluruhan jika dikembangkan irresponsibly gitu, tanpa tanggung jawab dari yang mendevelopnya. Jadi memang saya setuju sekali bahwa teknologi itu memang harus di embrace gitu ya, kita rangkul dan kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan manusia di masa depan. Tapi dalam proses pengembangan teknologi itu juga harus dikembangkan secara bertanggung jawab, di mana informasi-informasi yang diberikan ke mereka itu harus selalu mengutamakan human first gitu. Human first, kebaikan manusia secara keseluruhan, dan mereka kita posisikan sebagai asisten rather than menguasai seluruh kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, kalau pakem-pakem itu bisa kita jaga, sebenarnya menuju ke tadi bagaimana singularity itu bisa, artinya mereka mengambil alih dunia ini kemudian men-take over gitu. Itu sebenarnya bisa terjadi kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga melatih model itu sedemikian rupa sehingga mereka against manusia. Nah, makanya oleh karena itu memang control terhadap development AI itu saat ini memang harus benar-benar kita jaga. Ya. Dan manusianya juga tidak mengantisipasi perkembangan itu ya, sehingga lolos lah. Ya, kalau Anda nonton Mission Impossible yang terbaru itu ada namanya The Entity ya, udah nonton? Belum, tapi memang harus tonton. typical Mission Impossible kan gitu ya, ada beberapa AI yang mau menguasai gitu kan. Iya, hanya kan gini, kita mungkin sekarang mikirnya wah itu masih jauh. Ingat loh, AI yang sekarang kita pakai ini 10 tahun yang lalu itu sudah ada filmnya, film Her, ingat gak? Nonton gak? Nonton. Waktu kita nonton film Her itu kan saya juga mikirnya ini sih impossible ada komputer kayak begini. Sekarang udah bisa loh kayak gitu. Jadi jangan kita berpikir apa yang ada di film itu juga nggak akan kejadian. Justru kalau saya ngelihatnya gimana mengambil pelajaran ya. Wah ini gimana supaya nggak ada entity nanti itu kan di masa yang akan datang. Kalau tadi Kang Dito bilangnya pakem, kalau saya ngomongnya regulasi. Ya, kenapa kita butuh regulasi? Regulasi itu artinya untuk memberikan koridor pada perkembangan si teknologi, bukan membatasi ya, tapi memberikan koridor. Istilahnya tadi Kang Dito tuh human first. Nah itu benar. Jadi gimana agar teknologi itu berkembang ya, diarahkan untuk kepentingan manusia gitu kan. Karena kalau nggak diatur, yang namanya inovasi itu biasanya kebablasan. Yang namanya inovasi ya, orang mengembangkan sains itu kan hampir nggak ada batas. Ya kasarnya sekarang lagi dikembangin juga tentang teknologi untuk mengabadikan manusia. Dia di biotech itu kan ada gimana kita melawan aging ya, dengan cara merevolusi sel-sel DNA kita gitu. Ada. Apakah itu boleh atau nggak boleh ya, pada akhirnya itu regulasi yang bisa berpikir kan, yang bisa membatasi gitu. Nah Kang, kalau perkembangan AI ke depannya kan dari sekarang mungkin ini masih eranya AI generatif lah gitu ya. Mau mulai masuk sekarang ke agentic AI ya, AI yang bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kan basisnya masih sistem gitu. Sistem yang juga kita atur juga ya, kita desain maksudnya. Tapi di sosmed itu kalau kita lihat ya, AI itu kan udah bentuknya sekarang sudah canggih ya. Jadi robot-robot AI lah gitu kan. Ini sesuai dengan expertise-nya Kang Dito nih. Sebenarnya bisa nggak sih ya, kita akan tiba di satu masa di mana yang akan hidup di sekitar kita itu adalah robot-robot yang memang hidup ya dengan otak kecerdasan buatan itu, kemudian mereka berperilaku seperti manusia gitu. Secara teknologi itu apakah mungkin atau bahkan mungkin sudah ada sekarang atau gimana Kang Dito? Iya, jadi kalau kita ngomong masalah robotics ya, ini juga saya sering dengar CEO Nvidia ya berbicara di beberapa kesempatan ketika launching produknya. Dia akan selalu menempatkan physical AI yang kita sebut, yang bagaimana penerapan AI itu
di alat-alat fisik, salah satunya ya robot dan IoT gitu. Itu akan menjadi the next future gitu. Jadi dari para pelaku teknologi dan pengembang teknologi sendiri sebenarnya melihat itu sudah menjadi future. Artinya ketika dia berada di dalam sebuah software, itu kan hanya terbatas kemampuan sebuah model AI itu gitu ya. Jadi dia hanya bisa mempengaruhi lingkungan itu hanya dalam bentuk ya sinyal-sinyal elektronik gitu ya terhadap komputer yang lain. Tapi begitu nanti kita implementasikan ke dalam sebuah mesin yang aktif yang bisa bergerak di dunia dan mempengaruhi lingkungan secara fisikal, itu akan lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari si AI model itu. Jadi sebenarnya perkembangan robotik saat ini juga sedang mengalami fase renaissance juga, di mana sebelumnya pengembangan robotik itu memang sangat sulit karena berbeda dengan pengembangan software. Dia butuh simulasi di lingkungan yang fisikal gitu loh. Dan juga ada beberapa hukum-hukum fisika yang harus diperhitungkan oleh sistem robotik tersebut. Sehingga banyak dulu model yang sangat canggih seperti Boston Dynamics. Itu waktu itu dikembangkan dengan membuat pemodelan fisika yang mendekati proses mechanical dari si robot itu sendiri, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Membuat model dari sistem yang kompleks sehingga kita tahu misalkan dia diberi input apa dan menjadi output apa, itu sangat sulit sekali dan mungkin hanya segelintir perusahaan yang bisa melakukan itu. Contohnya Boston Dynamics, dan itu memang mahal sekali proses riset ke sana. Nah, ketika terjadi revolusi AI, mungkin salah satunya ditandai dengan kemajuan LLM di tahun 2023 kemarin, OpenAI. Nah, di situ mulai terbentuk bahwa ternyata untuk mendevelop sebuah software robotics ini tidak hanya melulu kita melakukan pendekatan model base kalau kita bilang itu. Jadi benar-benar model itu didekati sedemikian rupa dengan persamaan fisika dan matematika. Tapi kita juga bisa menggunakan istilahnya gray box ya. Jadi artinya kita tidak perlu tahu dan tidak perlu bisa memodelkan sistem itu seperti apa, tapi ketika sistem itu diberi input dan kita tahu outputnya apa, nah dari situ kita bisa mensimulasi gitu perilaku dari sistem tersebut gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sebelumnya belum pernah, agak sulit untuk dijawab gitu dengan kemajuan AI di masa pre-2023 kemarin. Tapi ketika adanya machine learning, adanya large language model melalui OpenAI, ini mulai terbuka ya. Permasalahan itu tuh Pandoranya mulai kebuka, terjawab gitu, terjawab dengan adanya ternyata bisa gitu. Nah itulah akhirnya proses development robotic system itu saat ini juga mengalami revolusi yang besar-besaran karena didorong oleh otaknya ternyata mampu berpikir dengan lebih baik gitu, lebih cepat, lebih efisien. Nah, jadi sistemnya ada otak yang bekerja menggerakkan sensor gitu kan. Exactly. Ya. Kalau sebelumnya kan sensor itu digerakkan dari perintah kita, perintahnya manusia. Banyak gitu. yang berbasis inilah rule based kalau kita bilang. Rule based, betul. Jika begini maka begitu, jika begini maka begitu. If then ya. Tapi sekarang karena udah adanya large language model yang dimodifikasi oleh robotic researcher itu menjadi vision language action model. Jadi vision language active model. Action. Jadi Vision language action. Jadi language itu kan adalah yang di tengahnya, karena ini basisnya large language model. Penghubung antara visi dan aksi. Betul. Tapi inputnya vision, jadi melalui input dari kamera. Betul. Kemudian nanti outputnya adalah kalau misalkan large language model kan masuknya teks, keluarnya teks. Betul. Nah kalau ini dikonversi menjadi inputnya si visi gitu ya, outputnya gerakan, dan itu dilatihnya end to end. Jadi dari inputannya berupa gambar, dia harus sudah tahu actionnya apa yang harus dilakukan, gitu, kemungkinannya kan, apa gitu kan. Karena betul kan probabilitas semua. Betul, sama probability. Jadi menarik ya sebenarnya ya. Karena gini Kang, robotic AI itu atau yang disebut dengan tadi physical AI itu ya, sebetulnya adalah alasan kenapa banyak manusia anti AI. Karena mereka takut tergantikan pekerjaannya, ya kan? Kalau masih AI di level yang sekarang ini kan, bahasa mereka tuh gini kan, cabut aja listriknya, udah nggak akan kerja itu AI. Tapi kan kalau udah physical AI, ya dia akan
punya mode survive sendiri ya, yang membuat akhirnya manusia juga, wah ini gawat nih, ntar driver nggak usah ada lagi, barista nggak usah ada lagi, asisten nggak usah ada lagi, wow banyak banget tuh hal-hal yang bisa digantikan oleh physical AI gitu. Dan ini membuat nanti terus manusia apa tugasnya gitu kan. Hanya secara teknologi itu sebetulnya memungkinkan ya Kang ya untuk arah ke sana tuh. Iya, jadi mungkin kita mau membicarakan masalah perkembangan teknologi robotics. Kita juga mungkin harus melihat secara global ya, kebutuhan secara global. Artinya ketika tempat saya waktu itu menuntut ilmu tentang robotics di UK atau di Europe secara keseluruhan, itu memang terjadi kekurangan tenaga kerja di sana, terutama yang waktu itu tuh salah satu yang utama itu adalah care worker, Kang. Care worker. Jadi ketika ini di sana kita ketahui bahwa kurva kependudukan itu memang menurun gitu ya. Jadi banyak yang istilahnya misalkan di atas umur 60 yang membutuhkan care asisten gitu, lah ya. Asisten. Tapi di sisi lain pemudanya yang generasi mudanya yang punya kemampuan untuk membantu generasi tuanya itu tidak ada, kurang, dan juga mungkin mereka tidak berminat ke arah sana gitu. Jadi ada minat yang lain. Nah, terjadi kekosongan itu, maka menjadi valid kebutuhan dari si robot itu untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sana gitu. Jadi mungkin kita juga harus melihat secara global kenapa sih gini. Mungkin di Indonesia kondisinya memang masih bonus demografi ya gitu. Di beberapa negara lain itu terjadi masalah itu sehingga dikembangkanlah teknologi robotik itu dan sebagainya. Tapi di negara yang memang secara tingkat tenaga kerja juga masih banyak, sebenarnya robot ini juga masih bisa dimanfaatkan di hal-hal yang lain ya. Tentu saja tidak yang menggantikan pekerjaan manusia yang sudah ada, tapi contohnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya gitu ya. Berbahaya yang bagi manusia mungkin bisa dikerjakan, tapi itu resikonya sangat tinggi sekali. Contohnya membersihkan kaca lantai 100 misalkan gitu. Itu bisa aja dilakukan oleh manusia gitu. Tapi apakah sepadan gitu resiko yang dihadapi oleh manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut? Hal-hal seperti itu yang mungkin akan kita dorong supaya pemanfaatan teknologi robotik yang ada saat ini itu bisa berkesinambungan gitu ya dengan kondisi misalkan pekerja pada saat ini. Gitu sih kan. Jadi inisiatif robotik itu sebetulnya nggak bisa dilepaskan juga dari tempat di mana dia dikembangkan ya. Kalau dengar ceritanya Kang Dito tadi, perkembangan robot di UK diawali ya oleh kebutuhan tenaga kerja di sana yang kurang. Beda dengan di Indonesia, tenaga kerjanya justru berlimpah, mungkin skillnya yang nggak match sama industri ya, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah disinilah sekali lagi nih saya melihat pentingnya regulasi tadi itu ya Kang Dito ya, agar kalau ada perusahaan robotik di sini di Indonesia masuk atau riset-riset robotik yang ada di Indonesia juga bisa diarahkan ke sektor-sektor yang memang membutuhkan pengganti tenaga manusia gitu ya, istilahnya ya peta jalan ya kan, peta jalan tadi itu. Ini menarik ya kawan-kawan bicara tentang robotik AI ini, karena somehow satu hal yang nggak bisa kita hindarkan ya, soon or later kita akan menghadapi itu ya. Kita nggak mau juga kaget tiba-tiba udah ada robot aja di sekitar kita. Makanya kenapa kita bicarakan sekarang sebagai pengingat juga bahwa ya kita harus mengantisipasi generasi ke depan. Kayak anak saya misalnya Kang Dito atau anaknya Kang Dito gitu. Kan akan menjadi generasi pekerja nanti ya 5-10 tahun yang akan datang gitu. Harus disiapkan dari sekarang supaya apa yang mereka pelajari masih dibutuhkan, relevan ya dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Saya tuh ada pengalaman gini Kang Dito, ini sharing sedikit. Saya kan ngajar ya di kampus gitu. Jadi awalnya mata kuliah yang saya diminta untuk ampuh itu ya ilmu komunikasi yang kebanyakan teori-teorinya dan konsepsinya kan konsepsi lama gitu. Kemudian saya mendesak ke kampus lah. Untungnya Pak Rektornya terbuka gitu. Pak, ini kalau kita biarkan anak-anak mempelajari ini, kita akan menghasilkan sarjana-sarjana yang nganggur. Karena skillnya nggak akan match dengan industri. Contohnya misalkan
jurusan televisi. Ya kan, ini jurusan televisi sekarang masih belajar, berarti kan dia lulus 3-4 tahun yang akan datang. 3-4 tahun yang akan datang, apakah televisi masih relate dengan industri gitu kan? Ya itu yang saya katakan kepada Pak Rektor. Lalu Pak Rektor, usulannya gimana? Kita rubah kurikulumnya sekarang menjadi penyiaran digital gitu ya, supaya kita mengajarkan teman-teman mahasiswa ini ketika lulus relevan dengan skill yang dibutuhkan oleh industri pada saat itu, sehingga tidak memperbanyak pengangguran gitu. Nah ini kan pentingnya buat pertama yang mendesain kurikulum, Kang, ya di kampus-kampus, ya di universitas, di tentunya juga sekolah juga gitu, untuk memastikan skill yang diajarkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Saya pernah punya riset gini, Kang, saya membandingkan antara Indonesia dengan Vietnam. Jadi kenapa kok Vietnam ekonominya, pertumbuhannya ya, perkembangannya sangat cepat gitu, termasuk yang tertinggi sekarang di ASEAN, Vietnam itu. Saya bedah menggunakan beberapa teori ekonomi, dan dari situ terlihat yang paling menonjol bedanya Vietnam dengan Indonesia adalah bagaimana mereka mereskill ya SDM-nya. Jadi di Vietnam itu tidak very open minded, sehingga kampus-kampus, lembaga pelatihan itu merubah kurikulumnya agar match dengan industri teknologi. Itu sebabnya kenapa Apple masuk ke sana ya, semuanya masuk ke sana karena SDM-nya udah siap, diajarin sama pemerintahnya gitu. Nah, mungkin Indonesia juga dalam hal itu harus bisa adaptif ya, sehingga anak-anak sekolah, sarjana-sarjana yang baru gitu tuh mempelajari sesuatu yang akan relevan dengan masa yang akan datang. Terakhir, Kang, SDM kita ini sekarang ya, untuk bisa nanti memenangkan atau bisa relevan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di bidang teknologi ke depan, apa saja yang harus dipelajari dan penting ya untuk dipelajari oleh SDM kita agar nanti nggak tertinggal gitu di masa depan? Ya, kalau menurut saya tadi nyambung sekali ya yang diceritakan sama Kang Prabu ya, artinya di negara lain yang memang ternyata outputnya adalah berhasil didatangi atau diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang canggih saat ini, itu adalah tadi karena kesiapan dari sumber daya dan juga ekosistem yang ada di dalam sana. Oleh karena itu saya juga sempat cerita beberapa kali bahwa sebenarnya Indonesia harusnya bisa mengikuti atau bahkan melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mungkin di Vietnam, di Bangalore misalkan gitu, menjadi center of resource ya untuk pengembangan teknologi. Itu mereka banyak sekali SDM-nya juga digunakan oleh dunia secara global gitu ya, talent mereka. Nah, makanya cocok sekali tadi kita harus juga melakukan revolusi dari proses pembelajaran, terutama di kuliah ya, yang memang sudah sangat spesifik sekali ininya, arah mata kuliahnya misalkan gitu, menuju ke hal-hal yang memang dibutuhkan oleh industri gitu kan. Nah, jadi yang tadinya modelnya mungkin kita pakai buku yang mohon maaf berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, kita harusnya ganti menjadi sesuatu yang lebih relevan sekarang. Jadi sebenarnya model-model seperti teman-teman yang dilakukan di bootcamp gitu-gitu itu sebenarnya malah lebih cocok saat ini ya, diajarkan. Jadi seperti mikro course yang memang spesifik gitu diajarkan buat mereka, dan itu sangat relevan dengan apa yang ada saat ini di mungkin lebih dunia. Cocok karena tidak tersedia di bangku kuliah, Kang. Yes. Akan lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi efeknya kalau micro course tadi itu diadaptasi ya, atau diadopsi oleh kuliah. Iya nggak? Kayak gitu lah ngelihatnya. Betul. Dan alhamdulillahnya ya, saya lihat ada secerca harapan. Jadi mungkin beberapa university yang kita bisa bilang top di Indonesia, kita ngomong private, itu saya sudah sempat ke sana dan memang saya cukup kagum juga ya dengan inisiatif yang mereka lakukan untuk mengadaptasi tadi perubahan teknologi tadi yang semakin cepat. Nggak bisa lagi kita textbook base yang sudah lama sekali karena sudah menjadi tidak relevan ya. Dan itu mulai diterapkan. Jadi ada beberapa kampus tuh yang memang
bahkan sampai dari tingkat 5 sekalipun mereka sudah membebaskan, jika mahasiswa mau melakukan semacam kerja praktek gitu atau magang di dunia industri, dan itu juga bisa dikonversi ke dalam SKS-nya mereka. Jadi mereka sudah berkata bahwa kami sudah menurunkan ego, bahwa kadang-kadang kan dari sisi dosen itu kita pengen yang ngajar gitu ya, yang face to face dan segala macam, mengorbankan itu ke dalam sesuatu yang bisa dibilang konversi SKS itu yang bisa lebih berdampak terhadap industri gitu. Contohnya itu tadi semacam kerja praktek atau misalnya bootcamp pun itu bisa dikonversi terhadap SKS-nya mereka. Jadi tidak hanya satu cara untuk mencapai kelulusan, itu ada banyak cara. Itu mudah-mudahan juga bisa diadopsi oleh keseluruhan university yang ada di Indonesia. Dan kembali lagi tadi, kira-kira skill apa sih yang sebenarnya harus dikuasai ya? Ini sebenarnya dengan adanya teknologi AI, ini sebenarnya ada beberapa hal yang memang bisa diambil alih atau misalkan bisa kita tugaskan ya kepada sistem AI itu. Nah, tapi domain knowledge yang memang menjadi core gitu, seperti contohnya penguasaan nanoteknologi, teknologi kuantum, bioteknologi gitu. Jadi domain-domain knowledge yang memang membutuhkan kepakaran yang tinggi itu memang sebaiknya kita ambil ke arah sana. Kenapa? Karena itu hal-hal yang untuk sampai saat ini memang belum tergantikan ya. Cutting edge research itu adalah hal-hal yang belum tergantikan oleh AI. Sorry itu saya misalkan kita ngomongin kita sekolah belajar programming gitu, tapi ternyata di era sekarang ini agentic AI itu sudah bisa menguasai proses pengembangan software development itu gitu ya, walaupun belum sempurna ya, tapi kita nggak tahu 2-3 tahun lagi ke depan, kita ngomongin skala bulan aja ini perkembangannya sudah jauh sekali. Artinya contoh misalkan dia punya domain knowledge tadi mengenai bioteknologi, for example, dia mau membuat sebuah startup application base gitu ya tentang bioteknologi. Nah ini dia dengan bantuan AI tadi bisa melakukan development dari sistem yang dia inginkan, tapi tetap core knowledge-nya itu dia tetap pahami gitu. Ini mungkin ada dua hal yang memang harus dikuasai di era kedepannya ini adalah tadi pengetahuan spesifik mengenai bidang-bidang keilmuan tertentu itu didalami, dan kemudian kedua adalah pengetahuan mengenai teknologi gitu, mengenai AI, mengenai software development dan lain-lain yang akan membantu nanti ya para mahasiswa sekarang yang nanti menjadi ahli tersebut itu istilahnya bisa melakukan mendapatkan helikopter view ya kalau kita lihat gitu ya. Jadi dari domain knowledge-nya dia menguasai, tapi juga bagaimana mengembangkan itu menjadi sesuatu yang bisa dideliver ke masyarakat itu tadi dengan bantuan teknologi. Jadi dua hal tersebut yang menurut saya menjadi kunci penguasaan teknologi di masa depan gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Dito sudah datang ke podcast Konspirasi Talks. Sama-sama. Ini obrolannya daging sekali, banyak klip ya yang bisa kita sebarkan di sosial media. Intinya adalah bahwa kita harus optimis ya, memandang kemajuan teknologi, termasuk diantaranya adalah AI. Untuk penutup, berkali-kali saya selalu bilang di beberapa kesempatan bahwa teknologi itu lini masanya ke depan, sehingga manusia itu tidak punya pilihan lain kecuali beradaptasi. Mereka yang beradaptasi, mereka yang memahami, mereka lah yang akan memenangkan dunia di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.